Oke, yang technical nggak ada slide karena bakal langsung praktek aja kan. Kalau slide-slide juga nggak terlalu penting. Next, kita masuk ke technical. Nah, kenapa gue bikin technical basic lagi? Karena penjelasan dari technical yang di YouTube itu kan pakai RTI. Nah, RTI kan sekarang berbayar, jadi ya TradingView ini gratis tapi delay 15 menit. Tapi ya oke lah karena penentuan kalau daily kan nggak perlu terlalu real time karena closing market baru kita lihat juga ya udah gitu. Tapi at least di sini untuk membantu kita memberitahu gimana cara yang analisa secara simple gitu ya. Nah, di basic ya ini candle merah hijau. Merah itu berarti penurunan. Jadi jangan kaget gini. Candle merah ini adalah harga ketika ini nih, candle dulu. Candle itu ini ya, ini warna candle terakhir, candle hijau. Ada ekor, ada badan, ada ekor atas. Gitu. Kenapa bisa ada ekor? Karena pembukaan jam 9 pagi itu dia berada di area sini. Nih, bukanya di area sini nih, 105 gitu. Terus sepanjangan hari sempat turun sampai ke area sini. Nah, 104. Gitu, sepanjangan harinya turun sampai 104 nih. Tapi setelah itu naik lagi. Tertingginya dalam satu hari itu sempat menyentuh area sini 114. Nah, tapi penutupan jam 3 sore turunnya tutupnya di sini 113. Jadi makanya candlenya hijau karena jam 9 pagi dia bukannya di 105, terus sempat turun, tapi penutupan jam 3 sore tutupnya di atas dari pas pembukaan paginya gitu, makanya candlenya hijau. Nah, kalau candle merah juga sama, jam 9 pagi itu bukannya di atas nih gitu, 106, sempat naik sampai ke 108 rupiah, tapi waktu penutupan turunnya sampai di sini 101 gitu. Makanya dari pembukaan 9 pagi sampai penutupan sore dia turun gitu. Jadi makanya candlenya merah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tidak selamanya ketika harga sahamnya naik candlenya selalu hijau. Gitu. Contohnya apa? Contohnya seperti mana dia? Ketika harga sahamnya naik tapi candlenya malah merah, atau sahamnya turun tapi candlenya malah hijau. Nah, ini kalian bisa lihat yang di sini. Gue kasih kotak dulu. Nah, ini candle ini. Candle ini naik daripada hari sebelumnya. Hari kemarin tutupnya kan di sini. Nih, 92. Besoknya tutupnya itu di harga 93 closingnya. Jadi harusnya 92 ke 93 kan naik. Gitu. Tapi candlenya malah merah. enter. Ya udah enter, kita lihat enter aja. Nah, ya ini. Nih, ini kan lebih jelas nih naiknya. Nah, kemarin closingnya di harga 31.30 di sini. Ya. Tapi hari ini naik nih 32.300. Gitu. 32.300 malah tapi candlenya merah. Kenapa? Karena yang dihitung adalah dari harga pembukaan. Bukanya di harga 33.000, tapi closingnya di bawah itu. Gitu. Makanya jadinya merah. Jadi jangan kaget harga sahamnya naik kok candlenya merah, harga sahamnya turun kok malah candlenya hijau. Karena candle itu dihitung dari pembukaan pagi sampai penutupan, tidak ada hubungan dengan kemarin. Gitu ya. Jadi ini yang jadi kalian harus tahu candle itu dibentuknya seperti itu. Nah, kebanyakan kita itu pakai chartnya daily ya. Karena kita menggunakan chart daily, maka chart ini tuh baru akan dibilang candlenya full selesai waktu dia closing penutupan gitu. Makanya kalau kalian nanya kok ini nunggu sampai closing ya? Iya, kenapa? Karena acuan tabel dibuat menggunakan time frame daily gitu. Karena kalau dia selama jam perdagangan itu jalan, ya itu belum bisa dibilang dia daily-nya itu kebentuk. Pasti udah firm, belum. Tapi ketika dia udah closing, maka baru bisa dibilang itu udah close atau sudah break. Contoh seperti ini. Area low kemarin di area sini. Area low kemarin tuh di sini.
ya. Kalau kalian ngikutin market dan ini kemarin sempat nge-break nih ya, kalian bisa lihat nih bottomnya di sini, ini kan sempat nge-break ke bawah nih. Nah, sempat nge-break ke bawah, apakah dia confirm jadi turun lagi atau downtrend lagi? Kan belum. Ini closingnya ternyata masih diangkat lagi. Sama, ini juga, ini nge-break, closingnya masih diangkat lagi gitu. Masalahnya, ini kemarin resistance-nya kan di sini. Nah, masih bolak-balik. Gitu. Jadi, ini yang jadi pertimbangan. Sampai dia close-nya di sini, close-nya tutupnya di bawah area support ini, ya udah berarti dia baru confirm untuk break. Makanya selalu nunggu ke closing. Gitu, karena kenapa salah satu alasan keduanya karena biar nggak nyesel kalau kalian jual waktu dia break gue jual ternyata closing naik lagi pasti nyesel pas gue jual pas ternyata malah naik gitu, makanya lebih baik nunggu harganya waktu closing gitu, akan jauh lebih firm, akan jauh lebih pasti gitu ya. Nah ini untuk candle, oke. Di TradingView ini ada indikator. Jadi kalau kalian yang tadi bingung MA5-nya di mana gitu ya. Nah, ini klik aja indikator ya, ketik aja moving average atau biasa disingkat sama MA. Kalian ketik MA pun muncul tuh, moving average tuh, MA. Ya. Nah, MA biasa kita akan pakai MA5, MA20. Gue jelasin salah satu. MA5 gue kasih warna merah. Nah, kayak gini ya, sama MA20 moving average 20. Nah, untuk settingnya di sini ketika kalian muncul kan, kok gue kalau munculin MA munculnya cuma satu garis, klik MA lagi tetap aja nggak ada perubahan. Nah, itu perlu disetting di bagian sini, ada pilihan setting ya. Inputnya tinggal diganti mau MA20 atau MA5, tinggal ganti di sini. Stylenya untuk ganti warna itu bisa diklik di harga sini. Mau garisnya setebal apa bisa dilihat di sini gitu ya. Kalau udah oke. Atau kalau mau dijadiin save as default juga bisa gitu. Jadi tiap kali klik nanti munculnya seperti ini gitu. Nah, ini gue kasih kalian lihat. Ini MA20 dan MA5. Bedanya apa? Kalau MA5 itu dia perhitungan rata-rata 5 hari. MA20 adalah perhitungan rata-rata 20 hari. Gitu. Jadi MA5 akan jauh lebih geraknya lebih cepat daripada MA20. Karena MA20 itu dipengaruhi 20 candle, sedangkan MA5 hanya dipengaruhi oleh 5 candle terakhir. Gitu. Ya. Nah, ini kelihatan nih di sini United Tractor. Kalian bisa lihat ya, saham itu bergerak berdasarkan pola. Gitu. Biasanya MA5 itu karena dia pendek, cuma 5 hari perdagangan, kita akan menggunakan ini untuk jangka pendek. MA20 karena dia 20 hari perdagangan atau 20 hari kerja, itu selama dengan sebulan, biasa kita pakai untuk jangka menengah gitu. Nah, secara jangka pendek United Tractor kalian bisa lihat di sini, ini polanya selalu ngikutin MA5 gitu ya. Jadi ya udah jagain aja MA5. Kok gua belum punya United Tractor tapi ini sahamnya bagus kelihatannya. Boleh masuk nggak gitu ya? Kalian bisa lihat di sini. Ini selalu ketika dia mantul di MA5 dia naik. Nih, mantul di MA5, kena di MA5 dia naik. Kena di area MA5 dia naik. Gitu. Jadi better ketika dia turun nyentuh ke MA5-nya baru dibeli. Jangan sampai ketika dia harganya di pucuk di sini baru kalian sibuk buat beli United Tractor gitu. Kalau yang masuk di sini ya udah pasti kalian bakal ngerasain kemungkinan besar itu untuk minus gitu. Ya. Kalau nggak bisa pantau market, lebih baik cut loss pakai auto order atau nunggu besoknya. Tergantung ya, kalau kalian bener-bener takut banget ya pakai auto order, tapi sebenarnya kalau gue sih gak pernah pakai auto order. Gue untuk jual harus sadar, harus gue bisa lihat analisa geraknya di mana. Takutnya kalau pakai auto order dia turun kena auto ordernya malah naik lagi, kan sayang gitu ya. Kayak gitu sini dia sempat turun jauh mulai ngebreak MA5-nya tapi closingnya di atas lagi gitu, naik di atas MA5-nya lagi. Jadi ya masih nggak ada masalah. Tapi yang pakai auto order mungkin malah udah kejual dulu malah sahamnya naik lagi, malah kalian nyesel. Habis naik dia malah naik terus kan. Biasanya kalau udah kayak gitu kalian nggak bakal beli lagi. Makanya gue sih better walaupun nggak bisa mantau ya udah tungguin aja, toh satu hari turunnya juga berapa dalam sih. Dan saham-saham yang bagus juga chance untuk naiknya kan lebih besar daripada untuk turun gitu.
Ya, jadi ini cara paling gampang untuk melihat. Nah, pergabungan dari MA5 dan MA20 bisa juga jadi sinyal untuk beli. Jadi ada beberapa orang perpotongan ini tuh, nih garis merah memotong garis biru, ya garis yang pendek memotong garis yang lebih panjang sebagai sinyal confirm untuk beli. Gitu. Jadi ini udah mulai konfirmasi beli nih, bagus nih, berarti ya udah bisa jadi untuk naiknya dengan area. Kalau dia kenceng banget ya udah pakai MA5-nya sebagai jadi area support. Nah, United Tractor koreksi ya wajar karena udah jauh dari MA5. Besok dia koreksi kena MA5 ya mungkin jadi area buat entry untuk dia nanti mantul naik lagi. Nah, sama ini juga perpotongan dari biru ke merah ya, perpotongan dari yang time frame panjang ke time frame kecil gitu. Ini juga bisa kita bilang adalah sinyal untuk sell gitu. Kalian bisa lihat pas ini perpotongan ini mulai drop gitu. Ini juga sama nih, perpotongan garis merah memotong di atas garis biru ya, yang pendek memotong yang panjang. Nah, ini mulai area naiknya, dimana kalian bisa lihat kalau yang short term ya, nih pasti yang jagain kan ini MA5-nya. Kok masih di atas MA5 ya udah bagus gitu. Nah, dia break di bawah MA5, yang short term-nya mungkin bisa keluar dulu gitu. Kalau kalian kok gue belinya nggak dari bawah, nggak dari sini, dia break MA5-nya, boleh keluar dulu nggak? Ya silahkan, kalian bisa keluar dulu gitu. Nah, tapi masih boleh tahan nggak? Ya secara medium terms ini masih ada area support MA20-nya, masih bisa ditahan gitu. Jadi ya tergantung kalian mau keluar dulu di MA5 atau nungguin dia break MA20-nya baru nanti keluar. Selama dia nggak di break ya masih bisa tahan, sebenarnya seperti itu. Tuh, tapi kalau kayak di sini nih, nah ini kan udah break MA5-nya, besok udah tembus lagi di bawah MA5-nya udah 2 kali nih. Nah, ini berarti ya udah, kalau kalian mau keluar dulu di sini boleh, nanti tampung lagi MA20. Ternyata MA20-nya juga masih di break, nggak ada mantul-mantulnya. Ya udah, tunggu dulu. Ini juga ada konfirmasi, ada sinyal sell-nya juga. Ya udah selesai, turun dulu koreksi. Gitu. Cross EMA-nya kelihatan setelah hari yang sama atau besoknya atau lusanya baru kelihatan. Ya geraknya itu akan kelihatan sih sebenarnya. Contoh kayak BMTR kelihatan nggak? Nah, BMTR sebenarnya dari kemarin. Betul. Kemarin. Ya ini bakal kelihatan kok waktu jam dia jalan itu pasti bakal kelihatan. Gitu karena grafiknya pasti akan muncul kan, akan ikut. Gitu. Paling ujung ekornya ini aja agak naik dikit, agak turun dikit, tergantung harganya naik. Ini kan karena harga terakhirnya ini akan menggerakkan ujung ekornya ini. Oke. Ya, gitu. Ya. Jadi apalagi emitennya itu kenceng, misalnya contoh kayak Bumi ini kan kenceng banget nih naiknya. Nah ini kan kelihatan banget nih, oke Bumi selalu berada di atas MA5, jarak dari MA20 sampai harga sekarang udah 35%. Jadi kalau nanti harganya turun sampai kena MA20, turunnya pasti dalam, hati-hati gitu. Ya udah, kalau kalian punya Bumi, kok gue belum punya Bumi, boleh masuk nggak? Ya udah, waktu dia ini kan kalian lihat nih dia koreksi nih deket MA5, ya mungkin di sini kalian bisa jadi area entry gitu. Dimana nanti kalau dia close di bawah MA5 ya keluar dulu. Tapi kalau dia tadi naiknya sampai 122 baru kalian sibuk mau masuk, ya berarti kalian siap-siap untuk besoknya bakal merah portofolionya. Sama waktu yang di sini ya. Nah, waktu yang ini nih, ini kan sempat naik nih sampai 117. Kalau kalian beli di pucuk 117-nya ini, jarak kan udah jauh dari MA5, ya siap-siap. Besoknya bisa dikoreksiin dulu. 117 sampai 102 itu minusnya juga dalam nih, portofolio bisa minus 12%. Jadi hati-hati, belinya jangan terlalu tinggi. FOMO-nya harus dijaga gitu. Kalau kalian tetap FOMO kok, ini kayaknya naik terus bagus gitu, ya udah jagain aja nih kena MA5 gitu ya, dekat-dekat MA5 ya masuk gitu. Oke. Bedanya EMA dengan EMA apa ya, Chris? Itu beda perhitungannya doang. EMA itu kan ada eksponensial, jadi ada pangkatnya dalam perhitungan rata-ratanya. Itu tinggal Google aja lah, banyak kok. Ada EMA, ada MA, ada tema gitu, triple eksponensial gitu. Jadi ada banyak cara. Cuma ya ujung-ujungnya ada plus minus, ya balik lagi pakai yang simple-simple aja, nggak usah terlalu pusing-pusing gitu. Karena kadang ada yang benar, kadang ada yang salah, ya sama aja gitu. Nggak ada yang benar-benar indikator ini pasti benar, nggak ada gitu. Oke, ini MA5 dan MA20.
Nah, di tabel acuannya adalah EMA 20. Jadi kalau kalian masuknya ngikutin EMA 20, oke, ikutin tabel nggak apa-apa. Misalnya tabel baru masuk waktu di harga segini nih, 50-an atau 60 gitu ya. Nah, tabel masuk gitu. Tapi kalian masuknya baru 106. Ya kalian kalau ngikutin tabel ya pasti amsyong, karena sekalinya nanti dikoreksi sampai 90, tabel mungkin masih ada di tabel. Kadang ya gue bisa keluarin lebih cepat gitu kalau udah koreksinya firm banget, tapi kadang masih ada di tabel. Tapi kalau kalian ngikutin tabel ya berarti kalian ngikutin di MA 20 nya ini gitu. Tapi kalau kalian mungkin ini udah break nih, ikutin MA 5 nya dulu deh, gue soalnya masuknya di 107, dia udah break 100, besok kan naik lagi nih MA 5 nya, besok dia break di bawah 110, better bisa keluar dulu, ya silahkan gitu. Jadi nggak perlu terlalu saklek sama tabel. Tapi ingat, ketika nanti dia break lagi di atas MA 5, karena kemarin kalian acuannya MA 5, ya masuk lagi gitu, ingat lagi gitu. Technical penjelasan sekarang ini ada di YouTube, nanti diupload. Misalnya ARB udah simetris, apakah strategi tunggu closing untuk putusin cut loss masih bagus? Masih bagus. Kalian nggak usah takut, ARB simetris itu nggak bakal bikin emitennya ARB terus kok. Kecuali kalian beli emitennya tuh sampah gitu. Justru karena ARB 7% itu yang bikin orang tuh bisa jadi ARB terus-terusan gitu. Banking itu sekelas BCA bisa ARB itu udah fenomenal sebenarnya. Minus 7% itu udah gede banget. Dan bisa ARB terus-terusan. Kenapa ya? Karena bisa jadi pembatasan ARB-nya nggak simetris. Coba ARB yang simetris. Banking terus turun 15%. Pasti ada yang borong. Kapan lagi BCA satu hari turun 15%? Pasti diborong orang. Akhirnya naik lagi. Gitu. Nggak usah takut. Yang perlu kalian takut kalau kalian beli sahamnya tuh sembarangan gitu ya, saham sampah tapi dibeli, fundamental yang nggak ada, ya itu pasti chance untuk ARB-nya besar. Tapi ketika nanti udah simetris, gue malah seneng, orang-orang jadinya nggak berani beli saham-saham sampah kan, karena resikonya jadi lebih gede gitu. Ujung-ujung tradingnya jadi bener, jadi nggak sembarangan yang dimana mereka mikir nggak apa-apa lah, ARB cuma 7% kok. Ya coba aja kalian trace ke belakang sebelum tahun 2020 kan ARB simetris tuh sebelum COVID, sebelum kena corona. Nah lihat aja ada nggak bank BCA itu bisa ARB 35% sebelum corona? Nggak pernah gitu. Jadinya nggak perlu terlalu pusing, nggak perlu terlalu takut. Justru market akan jauh lebih sehat gitu. Dan itulah waktu nunggu closing. Kalau kalian nggak nunggu closing satu hari, mungkin dia waktu satu harian bisa minus sampai 15% gitu ya. Kalian kalau nggak nunggu closing, jual di minus 15%, closingnya balik lagi ke plus 3%, sakit itu. Makanya jadinya perlu dipikirin. Gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya untuk ARB simetris itu. Justru lebih cepat. Oke, itu untuk EMA dan EMA 20. Nah, yang kedua gue jelasin indikator stokastik. Stokastik itu mungkin lebih volatil, jadi lebih kayak ke Excel. Oke, stokastik ini adalah indikator momentum gitu. Jadi indikator tuh ada dua, ada indikator continuous sama momentum. Continuous itu indikator yang menandakan dia masih lanjut apa enggak ya, masih jadi pergerakannya lebih lambat tapi lebih stabil gitu. Momentum dia memberikan sinyal lebih cepat tapi lebih banyak biasnya. Nah, karena momentum itu memberikan sinyal lebih cepat, biasanya dipakai untuk emiten-emiten yang ketika turun dia waktu naik kita nungguin ini kapan naiknya gitu. Nah, itu nunggu momentumnya. Ya, ini stokastik. Stokastik defaultnya 1433. Kalau kalian mungkin ada 1413, itu grafiknya jadi jelek banget. Jadi di smoothingnya aja jadi 1413. Ini kan awal kalau 1413 nih kalian nggak enak nih grafiknya. Itu di smoothing, di smooth aja jadi 1433 biar jadi lebih enak nih lihat grafiknya. Nah, stokastik ini kalian bisa lihat ketika dia di bawah 20 ini menandakan areanya murah gitu. Ketika di atas 80 dia menandakan areanya mahal. Nah, kalian bisa lihat ini ketika sama stokastik menunjukkan sinyal perpotongan ya.
perpotongan hadap ke atas, di mana dari 20 naik ke atas, ini menandakan oh ini sahamnya mungkin udah area murah untuk mulai mantul ke atas gitu. Sama ini juga waktu dia di atas di sini, ya ini ada sinyal stokastiknya sell gitu. Hadap ke bawah, masuk ke bawah 80. Nah, ini menandakan dia mulai masuk ke area sell, jual dulu gitu. Karena dia momentum. Sama ini juga ada sinyal buy di sini gitu ya. Buy dan sempat turun 2 hari tapi habis itu naik lagi ke atas. Gitu. Nah, stokastik mungkin ada yang ganti-ganti gitu ya. Parameternya 1433, mungkin 933 gitu. Itu tergantung dari seberapa cepat pergerakan harganya. Ini kan kalau tadi kita lihat kan, oh ini agak meleset-meleset gitu ya. Waktu dia sell tadi udah turun ke bawah. Nah, kalau 933, nah di sini dia di peak di atas ada sinyal sell di sini mungkin bisa lebih cepat gitu. Ini perpotongannya di sini ya mungkin bisa lebih cepat untuk area masuknya untuk dapat sell-nya. Nah, terus ada sell lagi di sini gitu. Nah, ini pas lagi di peak gitu ya. Kalau kalian gue ganti lagi ke 1433, kalian bisa lihat nanti ada perbedaan. Nah, 1433 sell-nya itu di sini gitu ya, di mana udah lewat 2 hari gitu, udah turun di bawah, terus buy-nya juga udah lewat 2 hari juga. Ini sell-nya juga setelah di sini. Ini juga buy-nya mungkin waktu di sini nih, waktu dia baru mulai naik, baru mulai confirm gitu, jadinya rada telat. Nah, ini ya itu namanya advance, nanti kalian bisa custom ganti-ganti, tapi at least kalian bisa tahu oh stokastik itu untuk ngelihat momentum mana yang mungkin ketika stokastiknya beli chance untuk naiknya itu besar. Itu contoh kayak BHIT gitu ya, atau BMTR deh. Nah, sebenarnya sinyalnya kalau dari stokastik itu kapan sih munculnya gitu. Berarti saham di tabel yang udah jalan kalau mau masuk nunggu mantul EMA 5 ya kok. Iya, better sih nunggu dekat-dekat EMA 5 atau mantul EMA 5-nya sekalian. Kalau di chart apakah perlu melihat volume juga? Volume ya sebenarnya nggak terlalu perhatiin sih. Gitu. Nah, BMTR nih kalian bisa lihat. Ini BMTR ada sinyal buy kan di sini. Ada sinyal buy di sini gitu. Terus ada sinyal sell dulu di sini. Tapi sell-nya udah keburu telat gitu. Nah, terus ada sinyal buy lagi, buy-nya juga telat. Nah, ini yang tadi gue bilang, berarti pergerakan stokastiknya terlalu lambat. Padahal sebenarnya stokastik itu kan untuk momentum, makanya kalau dia lambat ya kecilin, jadi bisa lebih cepat mungkin nangkap sinyalnya gitu. Ya, tinggal diatur-atur aja. Nah, tapi kan supaya gampang ya defaultnya 1433 dulu lah gitu. Oke. Nah, ini stokastik. Jeleknya stokastik itu nggak bisa dipakai untuk saham-saham fase uptrend. Contoh kayak Bumi ini kan fasenya uptrend banget ya. Jadi nggak bakal bisa pakai stokastik. Karena stokastik pasti akan bilang dia akan area mahal terus. Nah, ini area mahal terus. Gitu. Dimana ada sinyal sell kan di sini. Nah, ada sinyal sell. Malah masih naik terus. Gitu. Ya, jadi sebenarnya sell-nya ada dari sini nih. Nah, dari sell di sini nih, garis birunya udah di bawah, masih naik terus. Jadi stokastik nggak bakal bisa dipakai untuk saham-saham fasenya uptrend banget. Biasanya akan pakai untuk kalau dia sideways itu boleh lah gitu, pakai stokastik. Jadi yang tabel-tabel kanan ya, kalau kalian mau lihat ini kapan ya mantulnya gitu, kapan ya mulai naiknya, kayak Java itu kan tabel kanan gitu ya. Nah, Java ini kapan ya mulai bisa masuk? Ini kan masih di kanan gitu. Nah, ini belum, stokastiknya masih belum murah bahkan. Jadi masih bisa turun lebih dalam gitu. Jadi ya better keluarin tabel dulu lah gitu. Nanti baru masuk lagi gitu. Oh, kalau untuk lihat ada saham lagi diakumulasi atau inflow, biasanya pakai indikator apa? Akumulasi ya, ya salah satunya volume. Cuma nanti itu terlalu kompleks untuk gua ajarin di basic. Itu pasti akan ada di Soxco. Nah, itu tadi untuk yang EMA stokastik dan EMA. Nah, next itu EMA CD. Ya. EMA CD ini adalah indikator continuous, di mana dia memberitahu kita masih bisa lanjut apa enggak gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini EMA CD ketika dia di bawah 0, 2 garisnya di bawah 0, dia masuk ke fase downtrend. Ketika dia di atas 0, dia masuk ke fase uptrend. Jadi contoh kayak Java ini, dia masih di atas 0 nih, sebenarnya masih uptrend gitu, masih bisa ditahan sebenarnya. Nah, contoh kayak Bumi itu, nah ini dari di atas 0, 2 garisnya di atas 0, ya udah dia masuk ke area fase uptrend.
MA 100 bisa dipertimbangkan sebagai resisten, contoh ASLC, atau tidak usah diperhatiin. Oke. Nah, MA ya, berbalik lagi bahas ke MA. MA ini tricky. Banyak orang tuh pakai MA tapi nggak ngerti gitu. Munculin deh MA-nya semua gitu. Ya. Nih, MA. Gua tutup lo MA CD-nya. MA itu kayak gimana sih? Contoh ya, kayak kalau sahamnya turun kayak UNVR deh. Nah, MA 20 udah di break. Kok gue bisa pakai MA 50-nya nggak ya? Oh, 50-nya juga ternyata udah di break. Nah, kok pakai MA 100-nya ya? Oh, MA 100-nya di bawah. Ya udah deh, di adjust deh. Pakai MA berapa ya? 70 gimana? Oh, nggak bisa. 75 gimana? Nah, 77 deh. Gitu. Wah, udah jadi support nih ya, MA 77 gitu. Jadi, kalau kalian mau nyari support ya tinggal ganti aja MA-nya semua gitu loh. Jadi nanti MA 100-nya di break. Oh, masih ada support MA 200 gitu. Sekarang support MA 77. Nggak apa-apa, di support, tahan dulu. Nanti break, ada MA 100, nggak apa-apa, tahan dulu. Nanti break MA 100-nya, nggak apa-apa, masih ada MA 200 di bawahnya lagi. Atau MA 150. Sorry, 150. Gitu. Oh, nggak apa-apa, masih ada support ya. Gimana, cari aja terus supportnya di situ. Gitu. Jadi, ya makanya tergantung kalian mau pakai MA itu buat apa gitu loh. Ya, mau sampai hancur ke bawah sini baru cut loss nanti ya kan nggak begitu. Makanya jadinya kalau mau dicari support mah semua cara tuh bisa support. Oke, MA nggak ketemu kok supportnya. Gimana ya biar ketemu supportnya? Ya udah gambar Fibonacci. Gitu. Gambarin Fibonacci di sini gitu. Nah, udah deket support nih kok, tahan dulu lah ya gitu. Padahal harusnya udah dari kapan hari di sell kan. Gitu. Tapi karena nyari support terus ya nggak bakal sell gitu loh. Karena namanya technical itu kalian mau minta sinyal buy ada, kalian mau minta sinyal sell juga ada gitu. Mau ikutin yang mana. Tapi kalau sell mau nyariin sampai ketemu sinyal buy ya bisa. Contohnya gimana? Gua kecilin aja jadi 1 menit ketemu sinyal buy. Sorry. MA. Nah, gitu. MA nggak ketemu, MA 1 menitnya 3 menit di atas nggak ketemu 3 menitnya 5 menit. Nah, 5 menitnya udah sideways nih kok, kayaknya udah menarik nih area supportnya. Ini kalau di break naik lagi nih, udah nanggung nih, gitu. Ini resistance ya, ini supportnya udah nanggung nih kok. Nanti kalau dia break ke atas bisa naik lagi, ya nggak bisa gitu loh. Makanya jadinya harus ada acuan yang benar-benar kalian sepakatin untuk bisa, oke, dia break ya keluar gitu. Kalau nyari support terus ya nggak bakal bisa. Kalau di tabel yang ada support bintang, acuannya gimana? Yaitu ada khusus di Stock School akan dijelasin lebih lengkap. Ini cuma basic, kalian cukup tahu, oh ini area MA5, MA20, kalau kalian belinya ketinggian, cut loss-nya di MA5, kalau kalian belum masuk, jangan terlalu FOMO, nunggu nanti koreksi, ikutin aja polanya. Oh, kalau dia ngikutin MA20 ya udah dekat-dekat MA20 masuk. Kalau dia ikutin MA5 ya dekat-dekat MA5 masuk, kayak TAPG gini ya. Nah, ini kelihatan nih. MA20 ya kan kejauhan. Gitu. Ya udah, kalau kalian pakai MA5 kelihatan tuh. Jagain short term-nya aja MA5-nya. Nah, kelihatan kan MA5-nya selalu berada di atas itu. Nih, ya udah. Waktu tadi kemarin koreksi sampai 680 ya masuk. Tadi koreksi sampai 695 ya masuk gitu. Jangan masuknya pas di 720 gitu aja. Java, kalau kita gambar trendline short term itu masih uptrend bener tidak? Ya bener, masalahnya kan habis uptrendnya itu bakal di break apa enggak gitu loh. Oh, ini masih uptrend kok, ya benar gitu. Masalahnya kan nggak ada jaminan setelah di sini dia naik ke atas. Bisa juga abis di sini dia break ke bawah kan, gitu. Nah, ini yang perlu dipikirin. Kalau memang udah nanggung lah, udah di bawah ya udah silahkan. Tapi kalau dari atas kemarin, dia udah break MA5-nya, short term-nya udah ditembus, keluar dulu ya silahkan. Tapi kalau udah sekarang di sini ya udahlah kepalang basah, nunggu break sekalian ke bawah atau mantul, gitu. Friend. Nah, friend juga sama tuh. MA5-nya kan masuk tuh. MA5-nya berada di atas MA5, ya udah
Nah, mau masuk frame gimana ya? Udah waktu nunggu koreksi dekat-dekat MA5 baru masuk. Jangan udah jauh-jauh di pucuk-pucuk atas ini kalian baru masuk. Gitu. Oke. Nah, next indikator MACD. MACD juga sama, ini juga kelihatan. Nah, friend udah mulai 2 garisnya di atas 0, so berarti fasenya itu uptrend. Ketika dia masih dongak ke atas begini, membuka hadap ke atas begini, berarti fase uptrendnya masih ada. Gitu. Ketika dia ada sinyal sell di sini, berarti dia ada tanda-tanda untuk mulai penjualan. Gitu. Ya. Nah, ketika dia mulai sell di sini, gitu ya. Nah, di sini ada mulai sinyal sell di sini, mulai ada penjualan. Gitu. Mulai ada sinyal sell lagi di sini, gitu, mulai drop lagi ke bawah. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan untuk MACD. Nah, momentumnya MACD itu pasti lebih telat daripada stokastik. Kalau kita tampilin stokastik di sini, stokastiknya pasti bakal lebih cepat. Nih, MACD sinyal sell-nya setelah di sini, stokastik sinyal sell-nya pasti lebih cepat di atas. Karena stokastik itu momentum. Tapi balik lagi, yang namanya stokastik itu bisa jadi lebih cepat, bisa juga malah jadi bias karena terlalu cepat, ternyata belum turun bisa naik lagi gitu. Itu yang jadi pertimbangan untuk stokastik. Makanya biasanya kalau stokastik itu nggak dipakai untuk area sahamnya lagi fase uptrend gitu ya. Tapi untuk momentum, kapan momentum dia mulai mantul, kapan momentum dia mulai mau turun, biasa ambil dari situnya gitu. Karena dia pasti lebih cepat. Tapi kalau confirmnya MACD. Oke. Nah, terus ya overall sih itu. Nah, kalau kalian yang paling basic sebenarnya tren ya. Tren itu kan ketika dia naik di sini ya. Kalian bisa lihat nih, gue tutup dulu biar nggak bias. Nah, terus dia koreksi. Koreksinya cuma sampai sini, bottomnya kemarin di sini. Nah, ini kan adalah satu rangkaian yang cukup bagus karena dia turun nggak bikin new low. Masalahnya dia naik juga belum bisa bikin new high. Nah, ini koreksi low-nya naik terus nih gitu ya. Nah, akhirnya dia break di sini. Dia bikin new high. Ini berarti udah masuk ke dalam fase uptrend. Terus dia koreksi lagi, koreksi sampai mana? Sini. Nah, di sini dia nggak bikin titik terendah baru kan? Gitu. Berarti sebenarnya friend itu masih satu rangkaian uptrend. Makanya waktu friend turun dari 91 sampai 80 masih ada di tabel kan. Kenapa gue nggak dikeluarin dari tabel pada turunnya udah cukup dalam? Karena memang dia belum patah tren. Dia masih dalam satu fase rangkaian, fase uptrend, dan sekarang mulai fase naik lagi. Mungkin dia bisa koreksi lagi, koreksi sampai ke berapa? Ke sini misalnya. Ya bisa jadi balik ke 85. Tapi selama dia tidak membuat new low, maka ya masih bisa ditahan. Nah, kan kalau kita nungguin sampai 85 lagi, kok sayang dong, cuannya hilang gitu ya. Makanya butuh bantuan tadi MA. Kalau kalian MA 20-nya kejauhan, mungkin bisa dibantu dengan MA 5-nya. Gitu. Ya, nah MA 5-nya, oh dia break di sini ya keluar dulu deh, kali aja nanti bisa tampung lagi di bawah, sideways tampung lagi, nanti naik lagi bikin new high lagi, kan doanya seperti itu. Kalau fasenya uptrend. Gitu. Ya, jadi selalu yang kita pegang tuh itu. Jadi kayak tower kan kok bahaya nggak tower ya? Nggak bahaya sebenarnya. Ini kan kemarin naiknya memang cukup signifikan, kenceng gitu ya. Naik sini, turun sampai di sini, naik lebih tinggi, turunnya cuma sampai di sini, terus naik lagi lebih tinggi. Nah, terus koreksi sampai mana? Sampai di sini. Nah, terus kan naik lagi lebih tinggi nih daripada closingnya kemarin di sini. Gitu. Nah, ketika dia naik di sini lebih tinggi ya bagus. Nah, sekarang koreksi, ya koreksi wajar gitu. Asal apa? Asal nggak break area low-nya kemarin di sini. Gitu. Selama di atas 1140 koreksi ini nggak masalah. Koreksi sampai sini ya nggak apa-apa. Tapi nanti kita harapin nanti pas dia naiknya bikin new high lagi. Gitu. Ya, jadi trading tuh jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu gerasa-gerusu. Kok turun gimana? Panik banget gitu. Ya nggak usah seperti itu. Yang penting selama trennya terjaga, selama dia tidak membuat titik terendah baru, ya udah ditahan. Nah, contoh kayak UNVR ini sudah selesai, di mana kemarin dia tuh nggak pernah menembus area supportnya ini. Nah, sekarang udah di break kan, area support barunya di break nih gitu, bikin titik terendah baru. Ya udah selesai dulu. Toh kemarin dia juga dari kemarin sideways-nya di sini kan bolak-balik gitu. Ya makanya kemarin waktu di 5.000-an kan gue bilang udah keluar dulu aja, tampung lagi nanti. Ternyata pas mau nampung dia langsung nge-break ke bawah. Ya udah ntar dulu aja.
gitu. Nah ini turunnya bisa sampai berapa ya, kita nggak tahu. Kalau kalian baru masuk Unilever sekarang ya baru minta diturunin berarti gitu, karena fase sideways-nya atau fase uptrend-nya sudah selesai ya kayak PNLF itu kan jelas banget, PNLF juga sideways, ya tinggal jagain aja area supportnya mana. Oh area supportnya sini nih 382, setiap kali kena 382 tuh mantul. Nah area resistance-nya mana? Area resistance bisa pakai yang ini terdekat gitu ya, yang pasti kena. Atau kemarin kan sempat ngebreak di sini, ya udah gitu. Karena terakhirnya itu titik tertingginya selalu menurun dan titik terendahnya selalu lurus, kita bisa pakai yang resistance area miring gini. Nah, barulah muncul resistance miringnya. Resistance miring ini buat apa ya? Buat nentuin kalau nanti dia break ke atas di sini berarti lanjut naik, kalau nanti dia break ke bawah sini berarti lanjut turun, selesai. Tuh. Oh Chris, MACD PNLF nggak menandakan bearish. Ya dia di sini memang sell kan, area sell-nya di sini. Nah, tapi kalau kan di sini kelihatan grafik, oh dia low-nya di sini. Memang dia belum ada sinyal buy nih, masih sinyal sell belum. Jadi belum ada pergerakan yang cukup signifikan sebenarnya begitu. ASLC 5 menitnya gimana? Nah, ASLC 5 menitnya break, ya udah better keluar dulu karena ketika gua munculin indikator MA20-nya, MA20-nya masih terlalu jauh di bawah gitu loh. Better nanti nampung dekat-dekat MA20 di bawah, atau kalau dia break lagi MA20 ke bawah ya udah tar aja masuknya gitu. Ini kan kemarin enak nih, naiknya selalu ketahan di MA5-nya. Gua kan bilang kemarin target ASLC berapa? Udah 200 lah gitu. Makanya ketika udah kena 200 ya udahlah keluar dulu gitu. Masih boleh tahan nggak? Masih. Nah, ini udah break MA5-nya, ya udah kalau yang udah profitnya kenceng, sayang kalau nanti kejualnya minus lagi ya keluar dulu aja di sini. Gitu. Kalau nanti break lagi ya tinggal masuk lagi kayak BP tuh. Nah, ini area supportnya kan kelihatan. Ya udah gitu. Mau dijual ternyata hari ini pas open langsung naik lagi. Ya udah, tungguin dulu, kalau dia bikin new low lagi out, selesai. Angka di MACD selalu pakai default aja ya kok. Ya, MACD default aja karena kan dia nggak butuh momentum. Jadi dia cuma butuh kasih tahu oh dia masih aman gitu. Jadi kalau momentum itu yang baru kita set. Harusnya ketika dia mulai naik momentumnya selalu pas gitu. Jangan sampai momentumnya telat gitu. Itu kan jadi ketinggalan kitanya. BRPT juga break MA5 ya. Kalian kan ngerti nih. Nah, jadi kalian bisa lihat nih, oh, kemarin BRPT-nya udah close di bawah MA5 ya udah bisa keluar dulu gitu. Nanti tampung lagi dekat-dekat MA20 baru naik lagi gitu. Kalau dia mantul di MA20-nya naik ya baru masuk. Kalau dia break lagi ke bawah MA20 ya ntar dulu aja. Nah, dari sini kan harusnya lebih enak untuk kalian bisa trading gitu atau ngemantau saham-sahamnya kalian, karena kalau kalian masuknya pas baru break di sini oke, enak nih gitu, jauh buffernya enak gitu, tapi ada beberapa kan baru masuk ketika di sini, kok gimana kalau waktu di sini keluar dulu ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah sebenarnya gitu ya. Nah, jadi technical kali ini nggak terlalu, harusnya sih lebih enak ya karena candle-nya ada, terus trendnya ada, MACD-nya ada, sama stokastiknya juga lengkap. BP itu kan candle merah kemarin sinyal sell di bawah MA5, hari ini ternyata tutup di atas MA5 lagi. Apa masuknya di intraday? Nah, BP. Makanya gue kan selalu bilang, oke, kita nunggu waktu closing. Nah, closing kemarin ternyata dia tutup di MA5. Ya udah tinggal jagain. Ini MA5-nya, berarti area supportnya di sini. Kalau dia break lagi, intraday-nya dibikin new low, ya keluar. Tapi ternyata open-nya kan langsung naik di atas nih, 186. Ya udah tahan aja. Gitu. Tapi kalau dia break lagi 184, bisa keluar dulu. Nanti kalau dia close lagi di atas MA5, baru masuk lagi. Itu memang kelemahan kalau kalian jaga short term. Gitu. Tapi at least kalian jaga-jaga, kalau nanti dia turun kena MA20, kalian safe. Paling kalau naik lagi ya cuannya jadi nggak sebanyak kalau kalian hold. Tapi kan plus minus itu yang harus kalian siap untuk terima gitu. Nggak bisa mau enaknya terus gitu.
Nah, TKIM, INKP, ya ini bisa-bisa aja gitu karena dia mulai naik di atas MA20, MA5, ini mulai berpotongan juga. Nah, ini sih ya cukup oke sebenarnya. Tinggal jagain aja. Tuh, karena jaraknya belum jauh dari MA20-nya, ya udah jagain MA20-nya. Ini kan kelihatan area supportnya terakhir sih. Tuh, TKIM tadi juga sama. Area supportnya terakhir, ya udah ambil low-nya aja sekalian di sini. Resistance-nya sini, sementara masih sideways bolak-balik. ENRG, stokastik. Nah, kita lihat stokastik. Ya, stokastik ENRG ini sell, ya bisa keluar dulu gitu kalau kalian jagain short term. Toh dia juga hari ini close di bawah MA5-nya kan, ya udah bisa take profit dulu. Nanti kalau lihat gimana kalau dia close nanti di atas MA5 lagi ya masuk, tapi kalau dia turun terus mungkin tungguin di MA20 baru masuk. Nah, ini atau besok jagain aja nih low-nya kemarin kan di sini. Ya udah jagain aja kalau dia ternyata close besok intraday masih break 276 low-nya ya keluar. Tapi kalau dia mantul ke atas ya masih bisa tahan dulu, mana tahu kayak BP kan gitu. Ini semua jadi malah nanya emiten. Nah, kayak TBIG ini kemarin udah keluar dekat MA20, ya udah kalau dekat-dekat MA20 masuk. Makanya hari ini TBIG kan area entry kan. Nah, entry-nya berapa? 3.000 sampai 3.050. Kenapa? Karena gue memang ngambil dekat-dekat MA20 untuk masuk. Nah, yang masuk di area-area entry closing 3070 pasti udah plus kan setidaknya. Gitu. Ya. Jadi harusnya nggak terlalu susah. Nah, tinggal nanti didalemin, tinggal diulang-ulangin, tinggal lihat emiten kalian gimana, apakah di bawah MA20, di bawah MA5, MACD-nya di bawah 0, udahlah, nggak ada harapan. Karena kalau saham sampai MACD di bawah 0 kayak gini nih, BCA aja sempat di bawah 0. Nih, BCA sempat di bawah 0, ya udah selesai turun kan emitennya semenjak dari MACD-nya di bawah 0. Gitu. Jadi kalau ketika MACD udah di bawah 0 itu hati-hati. Kayak Unilever gitu ya, HMSP yang turun terus menerus. Kok bisa turun terus menerus? Kalian bisa lihat tuh di sini. Tuh, MACD-nya tembus di bawah 0 kan. Nah, kalian lihat harga sahamnya ya udah turun. Tuh. Kalian bisa lihat kan MACD-nya tembus di bawah 0. Ini waktu di sini. MACD di bawah 0. Harga sahamnya gimana? Sejak dari sini turun terus. Ya, jadi hati-hati kalau emitennya kalian itu di bawah 0, better keluar dulu deh. Nanti masuk lagi tuh masih bisa. Tuh, kayak tower tuh. Nah, waktu dia di bawah 0 gimana geraknya? Nggak enak kan? Nih di bawah 0 nih. Nggak enak kan geraknya? Nih harga sahamnya gimana? Nggak enak. Turun terus. Nah, waktu dia naik di atas 0, enak nggak? Enak. Nih, waktu dia naik di atas 0 di sini, ya udah emitennya juga enak. Jadi better portofolio kalian cek kalau di bawah MA20 udahlah keluar dulu, MACD di bawah 0 udah keluar dulu aja. Itu gak usah disayang-sayang. Sayang tuh saham-saham yang naik, bukan saham-saham yang turun. Gitu. Aces bisa nampung di berapa? Nah, ini kan sama nih, MACD aja di bawah 0. Berarti kan tekanan jualnya masih cukup tinggi, bearish gitu. Terus di bawah MA5, di bawah MA20, udah lantar aja gitu. Kok ada stokastik momentum ya silahkan kalau kalian mau spekulasi. Jagain mana low-nya terakhir di sini. Nah, break low terakhir ini keluar. Tapi ini masih spekulasi gitu. Oh, energi Cimoku masih bagus ya. Kita nggak bahas Cimoku di sini. Oke, sip ya. Harusnya sampai sini aja. Histogram fungsinya sama dengan Line. Sebenarnya enggak. Cuma histogram itu biasa orang pakai untuk ngelihat dia divergence apa enggak. Tapi gue nggak kepake sih. Menurut gue divergence itu nggak ada angka yang pasti dan balik lagi kalian jadi nebak-nebak ujung-ujungnya malah nggak benar. Contoh ya, apakah ini divergence? Nih, kalau kalian mungkin nanti kalian tinggal Google sendiri MACD divergence itu seperti apa. Divergence itu ketika harga sahamnya naik, MACD-nya itu malah kebalikan, malah turun gitu. Dari puncak ke puncaknya itu malah lebih rendah. Nah, ini kalian lihat. Ini naik nih, ini naik juga. Harusnya kan nggak ada divergence, tapi ternyata harga sahamnya gimana? Nge-drop juga.
gitu. Nggak bisa diprediksi secara bener-bener gitu. Inko MACD di bawah 0 kurang menarik. Nah, MACD memang di bawah 0. Permasalahannya adalah MA dan MA20, MA5 dan MA20-nya ada sinyal buy. Ini yang jadinya jadi menarik. Dan makanya gue kemarin masukin info di rekomendasi kan, waktu dari IDX channel juga gue lihat oh ini kayak cukup menarik, sama ada momentumnya ini kan, momentumnya stokastik. Nah sini ya udah tinggal jagain aja low-nya di sini. Tuh. Momentum lebih cepat kan, ya udah momentum lebih cepat jagain low, ternyata mantul beneran, ya udah selesai. Oke. Ya, jadi kalian mesti tahu tuh MACD confirm tapi lambat. MA5, MA20 untuk lebih cepatnya lagi stokastik. Tapi stokastik kalian bisa lihat sebelumnya ini juga stokastik banyak sinyal buy juga gitu kan. Nah, tinggal make sure konfirmasi kapan dia benar-benar mulai rebound untuk balik arahnya itu. Gitu. Bisa masuk di berapa? Ya coba dihitung sendiri lah mau masuk di berapa gitu ya. Yang penting ini teknikalnya, jadi kalian bisa nanti cek sendiri emiten kalian sendiri, dan gua rasa harusnya dengan kalian bisa analisa sendiri, nggak perlu gua ngomongin oh ini sell, ini nggak ada di tabel sell. Kalian tinggal lihat sendiri apakah kalian mau nasibnya ketika dia garisnya udah mulai masuk di bawah 0 kayak gini nih, tins ya, mulai masuk di bawah 0 begini. Nah, kalian mau lihat harga saham maunya turun dari sini sampai sini gitu ya. Jadi better ketika emiten kalian MACD-nya di bawah 0 masih hadap ke bawah begitu, udahlah keluar dulu aja tanpa harus gua ngomongin salah satu. Oke, thank you semuanya. Semoga dari kelas malam ini kalian jadi punya pegangan acuan walaupun masih basic, tapi ini basic ini yang nanti bakal ngarahin kalian ke stock school, bakal lebih dalam lagi. Oke, thank you. Sampai jumpa di kelas-kelas selanjutnya. See you.